Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama, bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap. Dahulu kala, seorang tukang giling memelihara seekor keledai. Selama bertahun-tahun, keledai bekerja keras dan menjadi penolong yang sangat diperlukan bagi tukang giling. Tapi tahun-tahun berlalu, dan keledai itu menjadi tua dan lemah. Dia tidak bisa lagi bekerja di penggilingan, dan pemiliknya tidak punya sarana untuk memberi makan hewan itu. Jadi setelah sedikit merenung, tukang giling membawa keledai itu ke ladang dan meninggalkannya. Keledai itu tersandung di tempat untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ia memutuskan akan pergi ke kota gemilang Bremen, untuk menjadi musisi jalanan dan mencari nafkah dengan bermain gitar. Jalan menuju kota membawa keledai ke hutan. Untuk waktu yang lama dia melewati pepohonan sampai dia bertemu dengan seekor anjing yang sedih tergeletak di rumput. Dia telah berlari jauh, dan sekarang dia kelelahan di jalan. Keledai itu menyapa anjing itu dan bertanya mengapa dia sedih. Kemudian anjing itu berkata bahwa dia dulunya adalah pemburu yang hebat, sehingga tidak ada satu mangsa pun yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia sudah tua dan tidak bisa lagi mengejar permainan. Karena itu, pemilik mengusirnya. Keledai itu berpikir sejenak, lalu memberitahu anjing itu bahwa dia berencana menjadi musisi jalanan. Tiba-tiba anjing itu melompat dan menggonggong dengan gembira. Ternyata dia tahu cara menyanyi dan memainkan drum dengan baik, dan karena itu tidak keberatan menemani keledai itu dan memutuskan. Sekarang keledai itu tidak pergi ke Bremen sendirian. Mereka berjalan melintasi hutan bersama, dan masing-masing bernyanyi dengan caranya sendiri sebaik mungkin. Dan kemudian mereka bertemu seekor kucing di jalan. Dia sangat sedih karena teman yang baru berteman tidak bisa lewat. Mereka mulai bertanya kepada kucing itu mengapa dia begitu tidak bahagia. Ternyata nyonya jahat mengusir kucing itu keluar rumah, karena ia sudah tua dan tidak bisa lagi menangkap tikus. Kemudian keledai itu berunding dengan anjing itu, dan mereka memutuskan untuk membawa kucing itu ke dalam kelompok sebagai pemain biola. Maka hewan-hewan itu melanjutkan perjalanan mereka ke Bremen, sampai mereka bertemu dengan ayam jantan dalam perjalanan. Dia duduk di pagar dan berkokok ketakutan di tenggorokan ayam. Teman-teman berbicara dengannya dan mengetahui bahwa ayam jantan telah melarikan diri dari nyonya rumah, yang menganggapnya tua dan memutuskan untuk memasak sup darinya. Tanpa berpikir dua kali, keledai, anjing dan kucing memanggil ayam jantan ke dalam kelompok, memberinya balalaika. Jadi rombongan yang baru terbentuk itu berjalan melewati hutan sampai malam tiba. Teman-teman tidak punya pilihan selain bermalam di dekat pohon besar. Keledai dan anjingnya berbaring dari bawah, kucing itu memanjat ke dahan, dan ayam jantan itu duduk di atas pohon. Tiba-tiba sebuah cahaya menyala di kejauhan. Ayam jantan itu mengangkat matanya yang pikun dan melihat sebuah gubuk yang cahayanya redup. Kemudian teman-teman tersebut memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk. Tetapi ketika mereka berjalan ke gubuk dan melihat keluar jendela, mereka melihat 4 perampok di sana, merayakan perampokan sukses lainnya. Karena sudah sangat lapar, para musisi memutuskan untuk mengusir para bandit dari sarang mereka. Dan sekarang sebuah rencana telah matang di benak teman-teman. Keledai itu jatuh di ambang jendela, anjing itu duduk di atas keledai, kucing di atas anjing, dan seekor ayam jantan ternyata ada di puncak piramida. Kemudian keledai mulai berteriak, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam jantan berkokok. Takut dengan kemunculan monster yang tiba-tiba, para perampok lari keluar gubuk dengan ketakutan. Dan teman-teman dengan senang hati menetap di gubuk itu. Mereka memakan makanan para perampok dan pergi tidur dengan tenang. Namun, para bandit tidak mau menerima kenyataan bahwa sarang mereka diambil alih. Dan kemudian mereka mengirim salah satu perampok untuk menyelidiki. Di bawah kegelapan malam, dia berjalan ke dalam gubuk, tetapi dalam kegelapan tidak memperhatikan kucing itu dan menginjaknya. Kucing itu menggaruk kaki bandit itu dengan marah. Anjing itu menggigit tangannya, ayam jantan mematuk kepalanya, dan keledai itu menendang kuku kakinya dengan sekuat tenaga. Jadi, bandit itu lari keluar dari gubuk dengan ngeri dan memberitahu perampok lainnya bahwa raksasa yang mengerikan telah menetap di sarang mereka, dari siapa lebih baik menjauh.
Sejak saat itu, tidak ada yang mengganggu teman-teman di rumah hutan. Mereka hidup damai dan harmonis dan menyebut diri mereka musisi kota Bremen.